orang yang merasa dirinya normal, dilihat kacamata orang lain, belum tentu normal. Itu betul. Jadi kalau dibilang aneh, enggak, ya emang begitu. Gak ada yang aneh, orang gila aja gue temuin dulu kan. Entah kenapa lagu ini membawa rezeki kalau gue main judi. Ini sebuah tembang yang indah dari White Shoes and the Couples Company. Apa guna bung, malu-malu kucing, meow meow. Belakang suaranya nyaring. Jangan suka bung, diam-diam kucing, meow meow. Sudah menerkam sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah jadi kawan jadi lawan. Salah paham bung karena aksi kucing ini. Urusan kecil bisa jadi meruncing. Terus udah keren. Bos menang bos tadi bos 1.000 asik. Itu lagu Le. Gawat emang. Zaman gua ngadu burung. Pernah nyampe tuh padahal duitnya ke gue. Kalau ngomong-ngomongin sekarang peraturan pemerintah itu harusnya judi burung juga bisa tuh, Bray. Ya bener, yang baru ya. Yang kemarin ya. Rame orang bacot tuh. Muter di mall kena, di kafe kena, di pasar mau judi burung kena itu. Asli lama-lama sampai ke kuping lu dengerin musik orang dia pakai earphone kena tuh. Gue ditanya main sama Gofar kan. Oh, yoi. Menurut lo gimana lo yang masalah undang-undang gitu? Aduh, gue mah kalau kita pakai di YouTube, dipakai buat di cover segala macam, udah ada ini ya peraturannya kita juga dapat. Kayak tadi ini lagu Aksi Kucing, misalkan gue dapat teguran dari agregatornya White Shoes, nggak apa-apa, gue bayar. Nah, tapi kalau dipikir-pikir juga kan White Shoes juga bukan lagu White Shoes itu. Iya. Lagunya Oyok Siang. Oyok Siang. Nah, 40-an tuh. Nah kalau misalkan nanti ya masalah kalau royalti di YouTube itu mah nggak masalah. Iya silakan. Nah kalau kayak di mall kan gile juga diputer. Orang justru malah buat menghibur kudu bayar ya. Gitu. Oke, tapi banyak orang stres tapi. Kenapa? Karena nggak bisa dengerin lagu. Tapi thank you ya. Datangnya bahaya. Setelah sekian appointment para cabuler dan cabulis. Dari tahun lalu kayaknya. Tahun lalu nggak bisa bentrok ternyata dadakan. Ada kawinan, ada apa gitu loh tiba-tiba. Iya, kawinan kayaknya. Iya kawinan. Terus yang kedua, Ale nggak enak badan, takut menyebarkan virus-virus cinta, ya kan nggak jadi akhirnya. Tapi rilis album nih coy, akhirnya. Ini foto di mana yang ini nih? Ini foto. Hajat sapi nih. Oke kan? Cakep. Ini foto di atas di rooftop pasar. Di pasar? Iya, deket area kota. Di daerah kota ada satu pasar, gue lupa nama pasarnya apa. Itu apa? Ajaib deh pokoknya. ASMK bukan? Bukan. Di atasnya ada rooftop. Wah, cakep nih disokin nih katanya gitu. Nah, yang nemu siapa rooftopnya? John. Oh, John. John sama Rio tuh berdua tuh yang ngurusin perihal. Pokoknya yang kemarin ngegawangin buat artistik doi. Iya. Yoi, dia berdua. Settingan apa segala macem, pengen ada mobil itu emang selalu si Hajat itu ya. Yoi, akhirnya ada temen lah yang punya. Dulu gitu masih cakep. Cocok nih, kayak zaman dulu kru film pada pakai begini aja ya. Buat taruh alatnya, krunya di dalam situ. Bawa kostum. Bawa kostum. Nah, ceritanya kita lagi seakan-akan memang jadi kru film. Ya. Ceritanya gitu. Karena kan album ini sinematik nih. Pendekatan fotonya, pendekatan lagunya gitu. Lagu-lagu itu tuh ngebayangin gua anak-anak sini kalau jadi soundtrack film keren banget nih gitu. Terus lo ngambil si tema 2020 karena memang 2020 tahun ajaib apa bagaimana? Sebenarnya dari 2017 tahun ini udah lo temain tuh sebenarnya. Udah 2020. Anjir. Kejadiannya begini. Gua pikir gara-gara 2020 Amsyong, aku judulin 2020. Kagak. Dari tahun 2017 udah ada ya? Itu udah ada. Sebenarnya udah ada tahun. Tahunnya kita mau ambil berapa nih gitu. Nah, kalau angka nih, emang benar nih katanya. Pemilihan album karena sering nonton film-film yang akhirnya memutuskan menggunakan angka. Iya benar. Kan kalau lo ngeliat beberapa film tuh sebenarnya kan ada yang tahun itu jadi gambaran untuk misalkan kayak gini 2046-nya Wong Kar-wai misalnya film gitu. Wah, lu nggak ada yang tahu tuh. Kalau tuh filmnya pendekatannya absurd, lebih ngedepanin estetik, pengambilan gambar dan warna dan seterusnya ya. Terus slow motion kadang-kadang gitu. Jadi
eh, pengambilan gambar ini ya karena pendekatannya film, makanya kita ngambil di tahun 2020 gitu sebenarnya. Jadi 2020 ini semoga bisa menjadi soundtrack buat orang banyak mengenai kalau orang disuruh di rumah, orang kan lagi mikir macam-macam nih lu gitu, lagi ngebayangin, wah nanti setelah ini akan beres nih Pak, wow gitu-gitu. Jadi emang diminta buat mikir. Nah makanya si lagunya jadi, kita minta tolong beberapa temen nih, ada 11 temen, salah satunya Bin Harlan, ada, ya musisinya ada Sal, Priyadi, gitu-gitu. Terus Ika Fantiani nulis. Oh, Ika Fantiani nulis ya? Iya, jadi bikin sinopsis. Nah kalau dulu kan biasanya sinopsis dulu. Ya. Film gambar jadi, terus masih belum ada sound, kita ngebayangin. Nah ini kalau lo bikin musik kayak gimana nih? Kalau scene-nya kayak begini, nah ini kita balik, musiknya udah ada duluan. Nah filmnya gimana? Nah anjir. Nah gitu. Scoringnya mana belakangan jadi ya? OST-nya belakangan. OST jadi duluan. Jadi duluan. Oke. Kalau ini jadi film gimana caranya? Bikinlah sinopsis. Anjir. Siapa aja tadi? Bin Harlan, Ika Fantiani, Sal, terus ada Anto Mamang Koboy. Anjray. Terus seniman edan semua tuh. Banyak lah. Iya, satu lagu satu. Anjir, Ika tuh teman SMP gua. Nah. Teman SMP gua gitu. Dulu masih di UK, ya hutan kayu ya. Dan bukan United Kingdom. Atau SMP emang gua Ika. Terus sekarang jadi seniman ajaib penitiping. Penitiping. Orang taunya penitiping. Penitiping. Nah, ceritanya bisa bikin band White Shoes ini, itu kan gue mah tahu lah sedikit sejarahnya, tapi gue nggak mungkin. Apa yang lo tahu, Luk? Coba, Luk. Ya lo pokoknya satu kampus, ya kan. Terus ya IKJ tahu sendiri, manusianya kan ajaib semua. Lu bikin si White Shoes dengan konsep retro, pertama kali keluar, gue ngeliat sehari aja kayak ngeliat Ida Royani di zaman Roma Irama, Benjamin kan kayak gitu. Siapa yang punya ide sih, Le? Awalnya? Awalnya sih sebenarnya kan berbarengan sama Naif nih, Le. Naif juga dengan Naif kan udah duluan ya? Iyalah, udah lebih duluan lah, dia kan 93-an lah ya. 93, 92 gitu. Mungkin kalau gua ngerasanya itu terjadi gitu aja sebenarnya, Lu. Artinya organik aja. Jadi kita nggak pernah kebayangin bikin, ya maksudnya kalau main musik main aja gitu kan. Waktu Sari sama Rio main musik itu apa segala macam, gue sosok colongan, wih oke juga nih gue isi gini ya, misalnya. Tapi itu juga lagi begini aja nih, begini aja. Ada hubungannya nggak sih dengan pada era itu kan, di era 90-an itu kan baju-baju bekas di Poncol, ya kan, isinya kan baju-baju jadul kan, kera lebar. Kera lebar siapa yang mau beli coba? Nah, gua tanya. Terus baju yang bunga-bunga. Bunga-bunga. Siapa yang mau beli bunga-bunga? Dan di Poncol banyak banget dulu ya. Cewek aja malu. Ya kan? Nah sekarang kalau kita kan perform, paling enggak, gua mesti flamboyan ya? Agak-agak dandy gitu. Dulu lu beli di Poncol, bener tuh gue sih, Pak. Bukan nggak beli, nggak bikin ya. Beli bekas ya. Buset, 500 perak. Gila, ada yang 1.500 gitu-gitu. Soalnya udah baju nggak kepake, baju yang jadul di karung-karung yang memang baju tahun 70-an beneran. Real tahun 70-an, gue juga beli dulu buat dipakai. Karena kalau ngeliat cuttingannya, waktu itu cuttingannya tuh pas sama badan lu. Badan-badan orang miskin sih sebenarnya. Badan krempeng. Kagak ada begitu-begitu, set, lempeng. Terus cuttingannya bagus, terus lo jadi gaya. Lo tuh jadi fashionable. Bajunya bunga-bunga. Itu pertama kali manggung, stres orang liatnya. Anjir, ini siapa nih? Pakai bunga-bunga, siapa yang mau pakai? Gue tanya itu dulu pertama. Sekarang kan kalau kita baju print banyak. Iya, baju print banyak. Udah di distro udah banyak, di Matahari aja ada. Waktu itu pakai, gue ketawa-tawa sih. Ini anjing juga nih ya, gitu. Pas pakai, wah ini tokai nih. Bete. Sebenarnya ada performnya juga, ya kan? Ada ngehe-ngeheannya juga sebenarnya lo. Lu ingat kayak pertama kali White Shoes tampil selain di luar IKJ, akhirnya? Di Colors ya. Colors Surabaya? Bukan, kok Colors apa namanya? Tempat Jaya Pub belakangnya. Apa itu? Ayo lo. Jaya Pub kan punya Keke kan? Iya, yang belakangnya kan ada tuh dulu tuh. Java. Bukan Java. Kok Colors bukan. Jakarta Cafe. Bukan dong lu. Colors bener. Bener. Main di Colors kalau nggak salah. Kita main pertama kali di situ. Terus abis itu yang kedua kita main di Bibis. Di Bibis main 2 kali. Yang pertama itu belum ada John. Jadi gua cari Rio, Ricky Mela, main chamber, lantai bawah. Begitu yang udah ngeband baru lantai 2 karena ada drum, ada John gitu. Nah, lu ingat tanggapan orang Le pas kita ini band kayak ini udah itu era 2000
ya kan, mau 2.000, terus lu dengan dandanan 60 70s. Ada yang ngomong nggak? Kagak, yang gua bingung kagak ada yang ngeledek lu. Gua nungguin itu malah sebenarnya. Lu nungguin kalau sampai diledek ya? Gue nunggu diledek gue. Wah, begitu dia ngeledek, gue pengen tahu nih gitu. Pernah sesekali, gue main di acara punk hardcore gitulah. Yang nutup terakhir tuh kalau nggak salah Straight Out. Anjir, Piping yang itu. Iya, Piping. Benny masih main ya? Anak-anak masih pada main lah tuh. Terus dari itu mainnya di GOR. Main di GOR Pancoran tuh. Apa namanya? Yang Gokar. Tempat itu. Main dari pagi acara punk, hardcore, metal, apa segala macam. Ada White Shoes main. Anjir. Di antara itu semua. Lu bisa main ke situ gimana ceritanya? Gak ngerti lah, ameng lah. Ya kan, ada yang kontak kali ya. Meng, main gini. Oh siap, main. Di acaranya kayak gituan. Begitu masuk, ada yang pertama pakai baju Entom. Anjir. Gue inget nih. Anak Entom. bocah megang plastik. Gue masuk, gue udah pakai dasi loh. Pakai bunga-bunga, gue pakai dasi putih, gue apa emas gitu gue lupa. Anjir. Dasi emas, rambut gue lagi poni-poninya kan. Celana gue ketat, sepatu gue sepatu pantofel. Yo, agak Michael Jackson. Anjir. Jalan, gue gantungin pakai kaos kaki putih tuh, gue inget banget gue jalan. Anjing, ada orang mau kerja nih gitu. Yo, ini anak band gue gitu ya. Baju lu Entom, lu tahu nggak tuh lagu ketiganya apaan gue gitu. Kagak tahu, katro lo gue bilang gitu. Gue celah-celahin tuh sampai atas panggung akhirnya. Sampai atas panggung. Gua anak metal semua itu. Lu pada katro lo ya. Gua lah mainin tadi tuh beberapa band sebelum gua siapa gua lupa, anak Malang apa anak mana main, lu pada dokem. Begitu gua main lu pada joget. Gue bilang gitu, wah poser lo semua kok gitu lo. Kata poser waktu itu emang masih lagi ya. Masih di kuping masih sering tuh. Ujung belakang anak-anak pada ketawa tuh. Belakang-belakangnya kenal-kenal semua gitu. Gue ceng-cengin apa segala macem. Udah, jadi gue tanya, lu pakai baju, Behemoth, anjing, album apa yang lo doyan? Gue gituin, dokem. Kok dokem gitu? Mukanya langsung panik gitu. Mukanya tapi baok, tapi panik gitu. Gue ceng-cengin. Anak-anak sampai bilang, boy, udah kali boy. Pulang dipukulin lo katanya. Udah cuek aja nih, ngoceh. Karena gue juga gitu, pasti kan sebelum main waktu itu minum apa segala macam. Nah, tapi pas pada saat kayak gitu, karena lu mau manggung kali ya, lu pede aja gitu, karena gue emang gue mau manggung gitu. Nah setelahnya yang gue bingung, ketika ada orang jalan sendirian pakai baju bunga-bunga, begitu dia lewat, si anjing dia begini tiap hari nih, jangan-jangannya gitu. Mulai, iya baru ada di mana-mana. Printed tuh jadi penting. Jadi tadinya nggak ada yang mau. Seperti halnya ketika si Jim Abster naik, semua celana warna-warni jadi laku di TC. Di Matahari baju polkadot. Pas Abster lagi naik tuh, gue inget banget. Nah, gue penasaran gini nih. Dari skena IKJ ketemu skena dan segala macam, tiba-tiba White Shoes dikenal meluas. Dalam arti akhirnya White Shoes menjadi band boleh dibilang global industri musik walaupun tidak di industri, ya kan? Mau nggak mau semua orang jadi tahu White Shoes pada saat itu. Semua radio muterin White Shoes segala macam. Lu ingat nggak? Nyokap Ariana juga bilang gitu. Lihat video. Nyokap gua, nggak usah nyokap Arian. Nyokap Arian. Lihat video. Wah, Yan, apa nih? Teman mama, ketawa Arian. Teman mama aja, kan ini mah teman gua. Karena kesangkaan tua ya? Iya, kesangkaan tua. Nyokap gua hampir mirip gitu. Kalau nyokap gua pas nonton klip, ya kan, apa namanya, ini apa ya, kayak dulu mama nggak pernah denger nih, gitu. Maksudnya kayak nyokap, disangka itu tahun dulu. Ini band apa ya, mama nggak pernah denger, ini barengan sama Titi Puska, apa Dara Puspita ya, mereka kayak gitu-gitu. Ini band sekarang mah, masa sih, katanya. Iya. Kayak gitu. Karena ada yang beberapa teman-teman itu orang-orang tuanya akhirnya juga ngedengerin White Shoes. Dia punya ke adik, dia dengerin juga. Jadi kayaknya emang White Shoes itu lumayan jadi jadi nyatuin satu keluarga. Karena biasanya referensinya itu kan berdasarkan generasi. Orang tua beda, anaknya beda, adiknya juga yang lebih beda lagi gitu kan lah ya. Nah ini tiba-tiba jadi dengerin semua sama dan itu diaminin sama keluarganya. Dan itu nggak satu loh. Banyak loh cerita begitu loh. Banyak. Karena memang dari genrenya, dari dandanannya, dari segala macam kena sama yang orang tua juga. Kakeknya dengerin,
Kakek gue kalau pagi katanya di teras dengerinnya beginian, katanya gue bingung. Oh bang, nih bang. Warna musiknya pun soalnya dibikin jadul. Sebenarnya enggak ya, kalau ngomongin warna musik ya, kalau ya mungkin sederhana kali ya, karena mungkin cuma kalau pang itu 3 chord, gue bikin 2 chord deh, lebih dikit lagi gimana? Nah, gue penasaran gini, waktu lu bikin si White Shoes, lu kan pasti mikirin dong gimana caranya nih sound jadi jadul. Mikir itu nggak? Atau enggak? Jadi lu memang sejadinya keluar aja. Iya. Ada ampli, emang amplinya ampli lama, tahu? Colok langsung. Emang gue pakai efek kagak pakai. Jadi hajar di situ ya. Langsung. Plug and play gue. Plug. Rekaman pertama di mana ya? Album pertama? Di Aksara, di Pendulu. Oh, Pendulu. Anjir, studionya modern banget. Kagak ada jadul-jadulnya. Ada, cuma begitu barang-barang pada datang beda-beda. Barangnya misalkan pinjam sama Age, ya kan, pinjam lagi David Tarigan ngeluarin Marshall apa segala, ampli-ampli lama, jadi emang begitu dimainin tuh suaranya emang begitu. Real kayak gitu yang lu pakai. Iya, ya? Ruangannya juga nggak pakai reverb sekarang. Emang ruangan. Titik-titikin. Anjir. Dibikin konsep rekaman jadul berarti ya. Ya mau nggak mau kan? Karena biar kita source-nya itu udah enak dulu. Ya. Nanti kalau emang kurang reverb misalnya baru masukin plug ini ya. Tapi kalau nggak perlu, udah gitu. Ini yang menarik pada cabuler dan cabulis. Jadi kalau yang cowok cabuler. Cabuler. Kalau mereka berpeler. Oh iya. Kalau cewek cabulis, gelis-gelis. Oh gitu. Si anjing. Cabuler dan cabulis. Nah, gua tahu ceritanya dari Jimmy sebenarnya. Lu sempet bukan di embargo ya. Dipulangkan apa bagaimana ceritanya? Tidak bisa ke Amerika karena pada saat itu Saddam Hussein lagi hot-hotnya. Dan nama lu adalah Saleh Hussein. Jadi satu itu. Kedua lu tidak bisa ke Amerika, anak-anak berangkat. Iya. Gue nyusul bisa, tapi delay-nya lama. Oh, dipersulit. Iya biasalah mungkin. Karena menurut mereka kalau ngelihat, ya gue sempat nanya-nanya karena beberapa temen tuh anaknya kedubesnya Amerika apa segala macam. Sampai doi ngecek ke DC katanya. Dianya di DC. Minta dicek ini, dicepetin dong nih gitu. Cuma iya enggak, ini butuh informasi lebih banyak tentang orang ini gitu. Mantep ya. Cuman gara-gara nama ya? Nama lahir gue di Jeddah kan. Oh iya, lahir lu juga Jeddah ya? Iya. Lu orang mana sih sebenarnya? Ke suku? Kalau suku gue nyokap orang Jawa, bokap gue orang Arab. Itu dia ya, makanya. Yo, lahir gue di sono. Lahir Jeddah, nama Saleh Hussein, friend. Paspor keluar, wah, teroris. ISIS sih, bahaya. Orang mencoba menjadi teroris ya, gue aja kagak mau. Gue dicap menjadi teroris, bangsat. Gitu. Yang namanya kadang-kadang bukan teroris jadi teroris, yang namanya justru nama teroris bukan teroris jadinya. Itu yang repot tuh. Nah, gaswat nih. Ini The Adams akhirnya utang 13 tahun lewat Actor Plus. Congrats buat The Adams nih. Yoi, syukron dong. Ini salah satu orang yang menginspirasi gue pengen punya 2 band dengan 2 genre yang berbeda. Jimmy, Morfem dan Upstairs, Stevie Item, Backbone dan Death Squad, Ale, Adams dan White Shoes. Gue juga akhirnya bikin Kausa dan Superglad. Nah, lu dengan The Adams, dengan apa ya? Dengan 2 karakter boleh dibilang belang belentong juga, ya kan? Lu kalau bentrok gimana? Pasti bentrok dong, pernah dong? Pastilah. Kalau gue sampai saat ini belum bentrok, syukur-syukur. Gue panggung pernah sehari. Lu lebih ke White Shoes berarti ya kalau gitu ya? Juga. Hah? Gue pernah manggung sehari itu 5 kali loh. Anjir. Gue nggak tahu, untung malam besoknya untung kagak tipes gue. Jadi tahu kan gue nggak mungkin dong kalau manggung. Gue nggak mungkin diem. Iya. Jijing kerakan. Ya, udah tuh. Nah, dari situ manggung sore di Bekasi, berangkat ke Senayan, manggung 2 kali. Terakhir itu kalau 3 kali manggung itu abis itu terakhir di mana namanya? Taman Ria. Oh, oke. Acaranya anak-anak Death Rock. Startup ya kalau nggak salah. Si Eric ya? Eric bikin apa Dimas gitu, Dimas Aryo bikin di situ. Acara indie popan gitu. Sehari 5 kali. Adams main 2 kali, Wasius main 3 kali. Anjir, gila. Tektok bolak-balik ngekak. Wow, naik. Udah pokoknya settingannya motor. Nah, waktu itu sound engineer 1 juga. Ricky Bareng. Babai. Doi pembalap motor. Dia yang bawa jadi joki. Jokinya dia. Mio-nya sih Mio gua, motor Mio ya kan. Lo gas nih motor, boy. Siap. Gua ngeri langsung. Dengkul gua kayaknya hampir kehajar apa gitu-gitu.
Bisa tuh Luk begini Luk, lagi begini nih, dia lompat begini, pung, bisa begitu. Bih, bisa begitu. Anjir, babai parah banget. Wah gila, gua sampai nyampe sono masih habis band ini main. Anjir. Tapi baju. Babai di depan langsung. Bang Abe langsung lari. FOH, anjir. Itu tapi kalau misalkan bentrok dulu tuh kalau keluar kota ya. Ya. Adams tuh untungnya ada siapa ya? Gue punya joki juga. Siapa? Pandu Fastoni. Oh. Itu joki gua. Bang Brewok, Pak ya, si Bang Brewok ya. Bang Brewok. Doi lumayan multi instrumentalis Iya, kan. benar. Bass bisa, drum. Di Adams juga ada satu lagu yang dia main. Anjir, Main keyboard. iya. Tai emang. Jadi begitu sekarang Pandu main bass, gue juga bingung. Siapa ya ini ya? Joki gue. Sempat waktu itu Aryo kagak bisa. Mentok-mentok Vega Antares Yang main. Gak, apaan? Aryo sakit tiba-tiba. Kita besok manggung di Semarang. Anjir. Besok banget, besok. Bisa nggak lu? Berapa? 10 lagu lah. Siap, lagunya apa aja kirim. Set, Ren. Emang jenius dia mah. Pas main, nyanyi. Anjir. Sinjing kan? Wah boleh gue bilang. Jadi Emang Adam tuh siap joki. siap joki. Tapi Wacus juga ada jokinya. Ada juga. Ada, tapi bukan gitaris. Pemain flute. Dia bukan ngejokin siapa? Ngejokin gue. Kalau Anjir. gue nggak bisa, ada keluar kota. Wacus main. Wacus yang main flute. Wih. Anjir. Gitarisnya nggak ada, gantinya flute. Anjir. Lebih absurd lagi loh. Besok kita gitu aja joki ya. Iya, jokinya jangan gitar lagi. Yang lain lu ganti. Gendang. Gendang. Super Glenn pakai gendang. Gendang dulu pakai gendang. Ditimbuk stick sama Akbar yang ada. Gitu. Dalam doa, ini ada lagu judul Dalam Doa. Wah. Lu tulis buat almarhum orang tua dan mantan keyboardis Retiara Haswidya. Ya, Ini lu bisa ceritain Le, si lagu ini Le. ya. Ini boleh dibilang lagu yang dalam juga ini berarti kan? Wah, ini lagu yang cukup sentimental juga nih buat gua karena pada saat itu gua rudit untuk kemimpiin orang tua gua. Ya. Orang tua gua kan udah nggak ada di dua-duanya, tapi nyokap sih gua paling deket sama nyokap. Nyokap nggak ada, terus gua keinget terus gua juga kan kita punya sahabat yang waktu itu kakak kita lagi proses rekaman, kakak tuh masih ada. Tapi udah sakit-sakitan memang. Ya udah. Lagi terus gue bilang, gue lupa dengerin lagu gue dengerin lagu bandnya Ghost. Oh Cing, Gue dengerin Ghost, gue lupa lagu apa, tapi gue bilang ke Aryo, yuk apaan yuk? Ini kita bikin lagu yang, mau nggak lo bikin lagu yang kitanya kemana-mana, drumnya lempeng aja dari depan. Gitu. Cuma gue nggak kepengen ketukannya standar 4/4 atau apa, gue nggak mau, gue pengen doi dipotong yuk. Dipotong, diulang sampai nanti ketemu lagi di part berikutnya gitu. Idenya begitu doang. Kata Aryo, emang ngentot lu katanya. Tapi jadi si lagu ini. Terus karena sepaneng, maksudnya bukan sepaneng ya, apa ya, lempeng drumnya. Aryo tiba-tiba, "Nih boy, sketsa kayak gini gimana menurut lo?" Pas gue dengan gue lagi boker tuh di good school. Gue lagi good school terus gue langsung gini. Anjing, gue langsung keinget tuh adalah nyokap waktu itu. Gue naik mobil dari tempat kiting tuh gue di Ciledug ya. Mau ke waktu itu gue masih di Pancoran ya, di apartemen. Kan tol tuh. Di tol lagu itu sketsanya gue dengerin. Gue buka jendela, gue ngerokok. Sambil naik mobil. Wah, itu gue mau nangis tuh. Wah, gila. Gue keinget nyokap, langsung gue bilangin liriknya gue yang bikin ya. Gue bikin lah si lirik lagu itu Dalam Doa. Jadi gue kepengen ada satu lagu yang bisa buat ngedoain orang-orang di sekeliling kita yang udah nggak ada. Intinya begitu. Nah si lagu itu malah tadinya sebelum ada lirik, wah tuh lebih nyayat-nyayat lagi gitarnya. Dibikin memang instrumen. Iya, sebelum ada liriknya, belum masuk lirik, itu kan cuma instrumen doang. Itu lebih nyayat-nyayat lagi sebenarnya. Terus gue mikir, anjir, ini gimana caranya ya kalau lu tambahin sesuatu jadi value baru. Jangan dia ngerusak si tatanan ininya. Ya, si instrumennya. Iya, instrumennya. Setelah kita ngerekam, masukin lirik nggak ya? Masukin akhirnya. Pas masukin ya lagunya Dalam Doa ini. Gue kepengen, ya begitu, gue kepengen ngasih doa ke orang yang udah nggak ada. Jadi gue rasa itu juga bukan cuma buat gue. Semua orang itu pasti pernah kehilangan. Betul. Nah ketika dia kehilangan, mungkin ini jadi salah satu soundtracknya mereka tuh. Gitu, Fred. Mantep. Ini yang lebih mantep lagi, gue kan dulu satu apartemen sama dia. Paris, friend. Kita di Paris dulu. Paris dong. Pancoran Riverside, Paris nih.
Gue kalau misalkan malam dia pulang dari ruang rupa apa gimana, gue lagi di kantin ngobrol. Ale ini orang yang selalu dengerin musik buat gue nggak lazim, kan? Ya kan? Ya nggak lazimnya dalam tanda kutip benar-benar nggak lazim, benar-benar musik yang gue sendiri nggak bisa menikmati, tapi dia menikmati. Lu denger lagu-lagu absurd itu apa sih lah waktu itu kasih gue? Ya elah kalau masa tua doang mah seprogresif itu masih cemen cuy. Masih ini musik-musik yang Frank Zappa yang udah ajaib, ini lebih ajaib lagi yang didengerin. Lu apa ya waktu itu ya? pokoknya kasih lagu gue yang kagak jelas nih waktu itu. Tapi lu denger lagu kayak gitu dari siapa sih referensinya? Nggak ada, ya karena mungkin lagu-lagu tuh misalkan gini, lagu-lagu Afrika gitu. Lagu-lagu Afrika, terus lagu-lagu Afrika itu gue coba pendekatannya ada yang dance banget nih, gitu. Yang lo kalau lo dengerin lagu itu lo nggak tahu artinya, lo langsung joget. Sebenarnya ada yang gitu. Ada lagi waktu itu lagu-lagu band Portugal. Tuh. Gitu. Denger gitu. Brazil. Portugal ada Bruno Fernandes misalnya. Waktu itu gue kasih denger, tapi itu masih bisa dibaca lah ya. Sama karena dia anak sekolahan. Ada lagi Moraes Moreira. Nah itu yang mau kasih gua. Moreira itu deh. Iya. Tuh. Sakit. Jimmy juga sempat nanya tuh, "Ini apaan nih, Wan?" Gua naik mobil ya sama gua dari The Major. Lu lagunya emang gak ada bahasa yang bisa gua ngerti ini dari tadi nih katanya gitu. Friend, kami nih friend, gua bilang gitu. Jadi kadang-kadang gua karena gua nggak tahu Moraes Moreira itu kan tahun 70-an. Doi hippies. Brazil menolak pemerintah apa segala macam, dia ketinggal komunal di ya kayak tempat kayak gini, terus mandi itu cuma ada satu tiang, mandi bareng keluarga, telanjangan bulat semua anak-anaknya tinggalnya bareng gitu-gitu. Nah, si Moraes Moreira ini bikin apa tuh namanya, Brazil itu kan bossa nova apa segala macam. Begitu dimasukin ada psychedelic sama ada progresifnya, dia bilang, "This is neo bossas." Anjir. Nah itu lokasi gue tuh, si Moraes Moreira itu. Lagu apaan lagi, gue kagak nyambung. Gak ngerti. Tapi ya, itu masih mending loh. Masih mending. Ada yang lebih ajaib lagi yang lebih... Banyak ya, yang lo dengerin ya? Banyak. Dan Ya, yang eksperimental aja. Jadi ada yang audio doang, yang sound. Lu dengerin itu buat referensi lu berkarya atau memang lu seneng? Gue seneng. Seneng. Misalkan gue misalnya apa ngegambar, ngelukis atau apa segala macem. Musiknya kalau mural kan bareng-bareng nih. Kalau bareng-bareng nggak mungkin gua kasih begituan kan. Yang ada menjret karyanya jelek nih. Gua kasih biasanya yang anak-anak pada tahu lah. Phoenix apa kayak DJ aja. Gua siapin playlist ya. Das. Kita mural, friend. Ngadeket gitu. Ini gue penasaran ini Le. Waktu itu kalau nggak salah dapat kaos apa sama orang Afrika apa sih? Terus lu bilang, anjing kaos ini dipakai ini. Wakaliwood. Yoi. Terus siapa sih dia? Doi adalah pembuat film, sutradara. Di Afrika? Di Uganda. Anjir, oke, Idi Amin punya nih. Iya. Nah, dia Uganda, terus abis itu Doi bikin film-film B-movie gitu. Jadi dia bikin film, syuting apa segala macem. Efeknya itu film perang-perangan nih. Efek meledaknya, efeknya katro. B-movie, tapi karena dia bilang, gue cuma punya komputer ini doang, ya udah yang gue lakuin dari sini aja semua. Jadi dia syuting, disambung sama dia jadi film. Anjir. Sangar. Gitu terus. Orang-orang film itu keliling dunia, gitu, keliling banyak diputar di festival apa segala macem gitu. Karena keterbatasan itu, dan dia ngelakuin sendiri, dan bisa gitu. Nah jadi ngetop, namanya Wakaliwood. Anjing. Bukan lu, Wakaliwood. Kaosnya siapa yang make? Om Leo kalau nggak salah ya? Gue juga pakai. Lu yang make. Lu make, Om Leo yang komen. Iya, lu make. Anjing banget. Om Leo tuh ngefans berat. Iya, lu make buat kaosnya, terus Om Leo komen. Anjing banget, lu dapet kaos dari mana lu? Iya. Lu dikirim sama dia? Jadi si Ajang, anak orang rupa, berangkat ke Afrika. Terus ketemulah sama Doi. Anjir. Doi punya merchandise, gue bilang pokoknya lu kalau ketemu dia gue mau apapun yang ada dia punya deh, gue bilang gitu. Anjir. Buat para cabulor dan cabulis mungkin kalau nggak tahu B-movie ini sedikit. B-movie adalah big class movie. Bukan bokep ya? Bukan bokep ya, makanya gue mau kasih tahu. Jadi film yang low budget, di luar low budget juga, di luar low teknis dan segala macam. Sama wacananya juga. Ada yang wacananya kayak Quentin Tarantino, dia bisa bikin film yang keren, tapi dia malah bikin film horor yang big class movie, yang darah muncrat, teriak kayak gitu-gitu. Katro. Tapi itu ada yang memang katro beneran, ada yang memang gimmick dibikin kayak gitu.
Wakaliwood. Oke tuh, lu mesti lihat, mesti dicek tuh. Wakaliwood. Gue soalnya ngerti kenapa jadi rame sih? Siapa sih ini orang? Gue penasaran. Ternyata itu dia. Baru rame duluan emang, cuma ya mungkin ya ada di scene film gitu-gitu. Nah, tahu tuh. Kalau kita di sinetron laga Indonesia, yang sinetron itu, nah itu big class movie-nya emang keterbatasan. Bukan disengaja. Orang syuting termalam tayang, Bren, mau gimana? Jadi tiba-tiba, bling, hilang asap, puff. Tapi itu kalau itu big class movie memang karena ya terpaksa. Maka itulah industri perfilman. Tapi gue baru tahu ini. Jadi katanya sempat mau membubarkan di Adams. Emang iya? Kagak lah. Gua sih gosip palsu ini. Gosip palsu. Kalau ngebubarin nggak mungkin. Tapi mungkin kalau misalnya waktu itu kekurangan personil mah iya. Tinggal Bimo lu, cabut, ya. Bimo kabur ke Bali, Lombok, gawe sama omnya. Terus ya tinggal gua sama Aryo. Lu tinggal berdua ya? Gua sama Aryo, terus ada Masyo kan. Masyo dulu ngebasin Be Quiet tuh, ya kan. Masyo, kita meeting. Gua sama Aryo bertiga tuh. Dia sih mana nih? Bubar aja apa? Gitu. Masyo nanya. Terus Aryo, ya gue sih terserah aja. Gila, gitu doang tuh. Iya juga ya. Gak ada orang nih, kita cuma berdua doang, iya. Kalau gue sih, jujur aja, di Adams itu bukan band doang. Gue bilang gitu. Satu bukan band doang, itu jadi rumah aja. Jadi tempat kita, nih gini ya, gue bilang gini. Ini band bubar, gue rasa ini mungkin terakhir pertemuan kita, Boy. Coba ketemunya buat ngapain? Ya. Ada kerjaan, belum tentu. Ya. Kalau ada ini, belum tentu. Terus gimana? Iya juga sih. Nah, biar kita sering ketemu, ini benar ada. Ya kan? Supaya ada silaturahmi mau. Itu. Alasannya sesederhana itu aja. Coba, Luk, bener nggak Luk? Misalnya lu bubar nih, kita bikin band. Ya kan? Terus habis itu, bubarin nih bandnya, iya. Habis itu kita susah ketemu. Coba. Bener. Kapan? Mau kapan? Gue tanya. Makanya. Belum tentu mau dipaksa-paksain. Kumpul kali. Oh iya. Bukber, kakak ketemu juga paling. Bener. Udah Susah. paling bener adalah nih band masih ada. Satu, yang kedua adalah kayaknya untuk buat di Adams idenya tuh masih harusnya bisa lebih banyak nih. Nah, turunannya, pecahannya, mau kemana segala macem. Karena dia range-nya lebar. Jadi gue bisa, mau terserah lah Boy gitu. Adams tuh bisa jadi gitu. Jadi keluarga aja. Tapi ini yang menarik nih para cabuler dan cabulis. Waktu tadi sebelum kita rekaman, Ale mainin gitar sebelumnya ini. Dia memainkan minor James Keenan punya lagu. Schism. Iya, Schism, bukan Lateralus itu, Schism. Album Lateralus ya? Album Lateralus ya. Lu ternyata mendengarin si Tool ini ya. Waduh, parah gua. Lu ngefans sama Tool, betul ya? Gua curiganya, gua ngefansnya sama James Minornya. Karena pas dia bikin APC juga lu ini. APC fans juga ya. Dia bikin Pusifer, gua doyan. Oh, emang lu ngefans Minornya. Sebenarnya mungkin gitu. Karena nggak ada yang gua hindarin. Ya. Yang dia vokalisnya. Kecuali emang bener, misalnya dia bikin Perfect Circle, aku gak kedoyan tuh. Ya. Menye-menye, misalnya. Berarti memang lo demennya Tool doang. Ya, gue demen Tool doang. Udah tuh, gue ngulik di situ aja misalnya. Dia kagak. Dia bikin Perfect Circle, lu suka. Dia bikin si pinter emang si anjing. Si anjing emang pinter. Jenius tuh. Jenius. Orang profesor, kalau nggak salah profesor kan dia, dosen etno. Pokoknya orang itu apa? Kalau nggak salah. Orang-orang Minor tuh kayak orang-orang yang percaya akan bumi datar macam ajaib cuy Minor tuh. Tapi emang dari dulu sih emang gue jujur aja lu bikin White Shoes, bikin The Adams apa segala macam musik-musik yang kayak White Shoes gitu kagak gue dengerin dulu tuh. Musik-musik yang kayak The Adams. Lu malah nggak dengerin? Orang misalkan bilang, "Wah, ini Weezer." Weezer ya. Wah, gak dengerin Weezer. Sebenarnya lu dengerin apa dulu? Dulu gue dengerinnya sih ya metal, hardcore gitu. Ada hip hopnya. Lu nggak niat bikin? Clan, terus habis itu dengerin Dog Eat Dog yang dekat ke hardcore. Lu inget lu ya? Who's the king? Who's the king? Who's the king? Who? Oke. Itu Dog Eat Dog, terus habis itu mulai Youth of Today. Terus habis itu banyak 7 Second, mulai apa? Lu kenapa nggak bikin band begitu dulu? Fugazi, terus apa namanya? Ya Social Distortion juga. American Hardcore dan segala macam ya. American Hardcore nggak terlalu dengerin gua. Tapi abis itu malah jadi ke metal karena pertama kali gua dapet demonya Meshuggah. Demo, Bu.
Dapat dari mana lu? Mantap kan? Demo Mesuka dapat dari mana lu? Dia anak-anak pada order dulu. Heeh. Kan biasanya suka ada promonya tuh, Iya, ya kan? Anak-anak dengerin, anak-anak lagi doyannya hardcore. Begitu dengerin doi, begitu kan musiknya. Progresif potong-potong. Anjing, musik apa nih kagak ngerti. Kagak ada yang doyan ya? Gua ambil deh. Oke. Jadi promonya label itu dibagi-bagiin barengan sama CD yang pada beli. Mana bagian gua yang gua beli ini ya. Ini ada bonus nih, ada stiker, kadang-kadang ada kaos, ada apa segala macam dari labelnya. Wah. Kita dengerin bareng-bareng aja. Yang doyan ambil dah. Ya udah, ambil. Di pinball. Anjir, Ya, oke. Itu Pesuga dapat gua. Mantap kan? Anjing goblok. Tapi kenapa lu nggak bikin band kayak gitu nih? Nggak nyandak gue kayaknya, cara skill gue. Gue pernah Mario, Iron Maiden mantep nih boy. Kurang cepet ya, iya. Nggak jadi. Kurang cepet. Nggak bisa. Deng 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 tapi deng 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 deng. Enak juga kalau segini ya temponya gitu. Kenapa mereka nggak bikinnya segini? Kurang joget goblok. Kurang gahar goblok. Ya juga sih kurang gahar. Jadi enak. Iron Maiden kalau dipelanin dangdut cuy. Deng deng det, gedeng deng det, gedeng deng det, tet deng deng det, gedeng deng det. Dari rida du dadi, deng 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 deng, radu dadi dadu dada, deng 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 deng. Itu Iron Maiden apa segala macem ya, Metallica juga lah ya dulu, terus ya Kreator, terus akhirnya jadi kayak band pertama Behemoth main di di Vicky Sianipar. Vicky Sianipar secara ini band black metal pertama yang ke Indonesia. Mesti datang gua. Ya. Nah, Waicu sudah berangkat. Waicu sudah berangkat. Oh, udah berangkat duluan. Udah berangkat ke South by Southwest. Anjir. Kan gua mau delay. Minggu depan Behemoth main. Oh, jadi lu nonton dulu. Hari lagi mau main. Gua beli aja tiketnya Behemoth. Gua nontonnya Behemoth. Ketemu Ricky, ketemu anak-anak ya Ricky Srina. Ngobrol sama anak step juga ada yang datang. Wah, lu masih belum berangkat? Belum, gua nontonin aja dulu. Kapan lagi black metal pertama? Gua kasihan juga sih. Secara disono kan Skandinavian dingin kali. Di negara. Buset, baru lagu kedua itu make up-nya tuh luntur. Udah orangnya gede, gitar tuh semua sama bass jadi kecil-kecil gitu. Paku-paku kan. Wah, anjing kasihan gua. Mamam lo panas. Enggak di Shopee. Lu makan di Indonesia nih. Inilah ini udah ngelapor ini hilang. Drill hell ini panasnya. Ini. Wah, kapan lagi tuh gua ketawa-tawa sih, tapi gua emang nggak tahu kenapa ya. Gua belajar misalnya apa, belajar respect sama sesuatu, belajar respect sama tempat, sama orang, sama keadaan bahkan gitu ya. Gua tuh nggak tahu kenapa yang gua dapetin dari scene hardcore, punk, metal itu tuh gitunya tuh. Itu nggak bakal lo dapetin di mana-mana. Ya, soal brotherhoodnya, coba soal menolongnya, ada apa segala macam kita bantuin bareng. Ya, bikin benar. Di sekolah iya lu dicocokin gitu, tapi kan yang ada malah ada di skena-skena kayak gitu. Nah, itu tuh gua nggak tahu kenapa, jadi gua berterima kasih banget sebenarnya. Iya, kayak waktu Aca dimasuk rumah sakit untuk operasi. Kita bikin kan di Gudang Sarina. Iya, gua main juga. Main juga sama lu. Iya, Super Glad main segala macam. Terus main akustik, tapi gitarnya Samsul gua juga akustik. Pakai gitarnya gitar listrik tapi. itu pertemanan, bikin event untuk membantu yang teman-teman lagi butuh. Iya. Itu cuman ada di semua skena ini lebih terbuka daripada yang kita dapat di sekolah-sekolah ya. Gak ada buat gua. Lu nggak bakal dapetin itu gitu. Lu nggak bakal dapetin satu pelajaran menarik dari nongkrong dengan teman-teman yang buat gua, lu main musik gitu, wah lu keren banget, lu temen gua yang keren, gitu ya. Gua manajerin band ini, wah lu temen gua yang keren. Gua yang ngerekamin videonya ini apa sih, lu teman gue yang keren. Wih, teman gue keren-keren semua ya. Gue gitu doang tuh, anjir. Dan ini tadinya anak scene semua. Ya. Pada kabur ke media kan. Ya, lu anak band, lu di tracks gitu, Jimmy apa segala macam. Di media juga sekarang akhirnya jadi anak-anak scene semua. Sampai sekarang malah. Sampai semua. Di PH, di segala macam. Semua gitu, dan itu tahu, dan itu dia nggak pernah tahu. Misalkan, cing ya, dulu gue nongkrong katro ya kalau dipikir-pikir, rambut gue cukur begini, udah kayak rekapu gue, kayak lu kuler, warnain, pakai peci kalau sekolah, set. Begitu hujan, peci kamu buka, nggak apa-apa saya pakai, buka, pas dibuka, ya nggak ikut hujan lah, sana keluar berwarna rambut gue, anjing, diwarnain. Lu SMA apa sih? Sekolah Islam.
Di Al-Hasanah. Al Hasan di mana? Tanjung Duren. Oke. Ya. Salah. Rumahnya Hadinya anti squad. Oke. Sama Wiro. Skablon. Anjir. Itu anak-anak Sky itu udah kita ini kemarin ya teman-teman apa namanya sentimental mood dan segala macam bikin itu makanya baru aja lo ngomong ini. Iya enggak jadi dia bikin galang dana di Ska Foundation. Ska Foundation. Ya, itu salah satunya kan yang kita obrolin barusan. Segitunya sampai care sama yang lain-lain. Ya emang apa ya? Kayaknya banyak nggak ngomongin tentang dirinya sendiri gitu. Yeah. Belajar dari situ tuh buat gua ya gue sih nggak bilang itu belajar juga ya. Karena kan nongkrong ya kayak gini gitu. Dan itu udah apa ya kodratnya. Ya. Dan wah anak-anak yang ada di sini tuh wah berterima kasih lah menurut gua. Tapi ngomong-ngomong lo katanya mau diinin sama Ricky waktu itu Ricky Seringai. Apa tuh? Diproduserin. White Shoes apa lu dibikin solo? Kagak lah. Zaman dulu itu mah band gua zaman dulu. Gua punya band namanya Catherine. Anjing, Catherine. Oh, iya, pas main. Barengan sama Vol tuh. Ya, woi, barengan sama Cody. Main di satu gor, endingnya kalau nggak salah yang main step forward. Main. Jadi kayaknya datang duluan gitu sama Aat gitu-gitulah nonton. Pas gua turun, anjing band lo, Tokai juga nih. Musiknya apaan ya pertama gitu sebenarnya sih chaotic. Cuma kan era itu kan waktu itu orang lagi nggak dengerin itu gitu. Ya kalau gue nyampur dengerin metal dengerin ini kita campurin aja semuanya. Jadi nih, chaotic gitu. banget ya Chaotic. Main apa segala macem. Wah keren lah. Gue mau deh produserin band lo gitu. Gue bilang ke anak-anak terus kata anak terus jadi beban kan. Abis itu nggak pernah latihan bubar. Siapa aja lah kan lu. Ada dulu adanya Rio, Wi namanya, terus sama beberapa teman SMP SMA gua. Anjir. Gitu. Goblok. Band hardcore old school juga ada. Apaan? Namanya Inside Today dulu. Anjir. Ini bah. Cemokin. Wah, gila. Yoi, makanya. Inside Today. Nah, ternyata nasib dia hampir mirip sama gua pada cabul dan cabulus. Dulu gua atlet volley. Ya kan? Gue atlet volley profesional, gue ikut klub dan gue bertahun-tahun menjadi atlet volley, ya kan? Dan ternyata Ale juga adalah seorang atlet sebelum memutuskan untuk menjadi musisi. Lu dulu ambil apa sih, Le, atletnya, olahraganya? Lu tau gak gue mau ditarik jadi apaan? Polo air. Lu gile, olahraga yang jarang diminati di Indonesia. Ya kayak friend, kolam renangnya susah. Lu mau diminatin gimana? Ya kan? Kok bisa lu? Kalau Eropa atau Amerika ada polo air ngetop, karena apa? Di rumah-rumahnya ada kolam renang. Nah iya. Lah kita Youth center doang mau berenang. Iya mau berenang mesti ke Senayan. Koni kalau nggak yang di kota. Gua ke kota, gua berenang bertiga, gua berenang segala macam. Tapi emang dari zaman gua SD SMP tuh pengambilan nilai anak-anak kalau lagi berenang, itu gurunya gini doang ngasih. Itu zaman dulu buku yang segini tuh nggak? Panjang, buku. Dibuka ada nama-nama, ada kotak-kotak garis untuk kasih nomor nilai. Asik kan? Guruku cuma gini doang. Leh, ya, nih, ini pensilnya, pulpennya, nilai. Dia cabut. Anjir. Pulang. Gua di Senayan begini. Ayo. Temen-temen lu yang di mana? Temen gua. Berenang. Ada tuh temen gua yang ya sahabat gua. Berenang. Terus dia naik. Gimana Bu nilai gua? Gedein kali. Enggak lu enggak bagus ulang. Parah lu. Lu mau gua nilai enggak? Ulang. Kenapa lu Pas dia mau ulang, ya udah gua ulang. Tar dulu. Tunggu yang lain kelar, terakhir baru lu. Ya kalau kagak ntar dia pada pulang kan anjingnya. Ya gua ditinggal gua yang sendiri dong. Ntar lu belakangan. Kenapa lu dipilih untuk milih itu sama guru lu? Kenapa lu yang kepilih? Karena lu paling jago. Iya. Zaman kecil gua diajarin bokap gua berenang itu dilempar begini kolam renang. Anjir. Bokap gua masih dress. Buka baju dulu. Masih bocah. Lu lagi gregepan tuh. Iya, gitu aja dulu. Udah, baru bokap gua masuk, nangis-nangis tuh. Wah, udah lar udah gitu loh, diemin dulu, makan dulu biasanya makan apa. Udah, lempar lagi. Anjir. Balik sendiri lu. Gitu. Sampai akhirnya lu boleh. Nah, terus disuruh jadi atlet ada orang nemuin lo. Gua berenang bertiga, terus tiba-tiba gua lagi berenang apa segala macem. Mungkin secara teknik apa segala macem, wah ini possible kali dia nanya. Oh, sekolah di mana? Gua SMP di mana? Di daerah Selipi, gua bilang gitu. Oh, ya udah. Minggu depan sini lagi bisa nggak?
ah ngapain om? Udah minggu depan kamu kesini lagi aja. Kalau bisa sekalian bawa orang tua kamu atau perwakilan keluarga. Anjir. Bertiga nih, yang 2 yang dipanggil, yang teman gue kagak tuh lagi, Anjir. ngaco emang. Oh gitu, oke. Datang gua barengan sama abangnya teman gua. Aduh ya aja lah, ngapain gua males gua bawa kakak gua atau keluarga gua gitu. Diajak ngobrol. Balik ngobrol dibilang gitu, udah. Lu mau jadi atlet gak katanya? Poli. Polo air. Hah? Polo air iya. Sekolah dibayarin, tiap bulan ada duit, apa segala macam gitu. Bener iya. Anjing keriput juga nih lama-lama kebanyakan di air ya, gue ketawa langsung sampe, oh emang ngaco lo le katanya gitu. Tuh SMP udah begitu tuh. Udah, kagak gue. Gak lu ambil ya? Gak gue ambil. Terus habis itu gue basket. Oke. Gue ikut klub basket, habis itu panjang sampai mau ke divisi 1. Habis itu kobat lama kalau kuliah, gue kuliah di IKA aja ya kacau deh. Gon, kagak ada. Ring basketnya aja bikin. Ya lagi nih aman di kampus nih gitu. Udah nyender lah kampus ngapain tuh. Udah gak pernah main basket tuh gua tuh. Gak pernah main basket sama sekali. Padahal udah mau tinggal Kobatama lu ya? Harusnya sih ya udah divisi 1, habis itu Kobatama. Terus ya gua gak pernah asa, udah cuma nyender doang di kampus ya kan. Bikin acara musik, bikin pameran, bikin karya, nongkrong seharian, 24 jam. Tapi lu katanya sama orang tua nggak diizinin ngeband sebenarnya? Enggak, ya karena mungkin ya nggak ada faedahnya kali ya gitu. Nggak ada faedahnya kalau kata orang tuh, ngapain lo ngeband, nggak ada faedahnya. Nah sekarang pas udah tahu lo ada penghasilan di band? Pas bokap masih ada dulu, bokap tuh sempat lihat. Bokap sempat ngeliat video kalau nggak salah. Itu Janji Joni tuh. Dia Adams. Konservatif. Ya. Dia ngeliat videonya, bokap nanya, Leh, bokap udah sakit-sakitan tuh. Kayaknya abah kemarin lihat nih ada kamu ngeband apa segala macam. Oh enggak, itu cuma ini syuting-syutingan aja di kampus. IKJ kan banyak tuh orang pada syuting gitu. Bikin gitu. Gue udah gini ada rame nih. Lu berapa saudara sih? 7. Wah anjir lu ke 6. Wah anjir. Tapi nggak ada yang ngeband sama lu doang. Nggak ada. Seniman pun nggak ada ya. Hukum. Bahasa, teknik kimia. Inggris, bahasa Inggris juga, Inggris. Gua senian, teknik informatika. Wah, yang masuk seni cuma lu doang ya? Iya, singit. Terus lu tertarik sama si seni visual ini? Sama seni yang lu tekunin nih sekarang lah? Karena terakhir itu gua pikir visual itu di awal-awal gua terakhir sebenarnya kalau gambar dari kecil. Tapi begitu gua SMA, gua tuh kan ngambil IPA. Habis IPA kayak cocoknya masuk seni rupa nih gitu. Gak nyambung ya. A1 lu ya? A2? A1? Anjir! Bagus gua nilai pinter gua. Gua anak pinter gua. A1 coy, gua aja 4 budaya gua. Kalau pinter menurut akademika. Belum tentu kelakuan katanya. Tuh, Saleh Hussein, pinter akademika, belum tentu pinter kelakuan. Itu. Yang dibarengin sama harus dibarengin sama Karimah. Nah, iya dari A1 Habis itu ya banyak tuh buku-buku biologi, buku kimia apa segala macam tuh udah gue gambar-gambarin tuh. Wah lucu juga nih bentuknya jadi kayak monster, jadi kayak ini nih apa segala macem. Keluar album Megaloblast itu udah lama. Coil. Baru kalau nggak salah SMA, Coil yang cewek begini. Di belakang kelas, gue paling belakang di IPA nih. Di belakang itu ada apa tuh namanya rumus kimia. Anjir. Ada rumus kimia di belakang gede. Sering nggak ada guru kan? Gua angkat, gua gambar pakai charcoal, pakai areng. Anjir. Megaloblast, sekolah Islam. Kayaknya kan Megaloblast begini. Yo, gede. Tutup. Tapi anak-anak bareng-bareng gambarnya. Pas ujian itu kan diangkat ya, boleh ada yang nyontek gitu kan, kelas pindah-pindahin, kalau beda kelas. Saleh, oh iya saya, boleh keluar dulu nggak? Guru agama gue pas gue masuk, kenapa? Wah gue masuk, sini lihat kelas. Ini siapa yang bikin? Kamu pasti kan? Iya sih ya udah. Tapi bukan saya sendiri pak, siapa aja? No ikut. Pas ini, no ikut. Emang anjing lo. Anjing ini. Main bola aja bu, pas di 11 nih. Bang,
bangsat lu. Gua kan jadi ujian. Udah tenang aja. Lu kalau ujian mah tenang aja lu gua. Itu pada nggak naik lu. Al-Hasanah. Hah, kagak gara-gara lu? Iya. Gara-gara gambar itu enggak? Salah satunya. Karena yang kedua itu dia udah masuk black book lah. Oke. Black book. Gua juga sering masuk ke black book. Buku hitam sekolah. Sampai guru gua sampai bilang, ini buku hitam lo yang nulis aja atau nggak lo bawa pulang deh tuh buku hitam itu atau lo isi sendiri katanya. Apa? Ini sekolah ada lu atur lagi. Ini tutup nih sekolah katanya. Ya Pak, namanya juga main, gua bilang gitu kan. Gua naik plafon jebol di kelas orang. Wah, terus ya macem-macem lah. Terus ya teman gue itu nggak naik karena mungkin Doi gendut nih. Doi itu kagak bisa nahan ketawa lu. Jadi kalau gua duduk di sebelah lu begini, gua cuma gini doang nih. Set, lu ketawa nih. Gua diem kan. Tampar guru. Gak bisa nahan, tetep guru udah tuh. Gitu. Joker berarti dia, Joker dia. Udah. Hei, kamu salah. Apa apaan? Apa nggak ngerti saya gitu. Masuk, panggil. Agak naik lu. Gila, pas nongkrong gini, ambil rapot bokapnya. Halo Om, Le, entar ke rumah. Iya Om. Tata lewat. Pas balik set, panggilnya Babe kan. Bokapnya jagoan di mana? Kebayoran. Be, gimana Be? Lombakan di rapat. Mau ketepok gitu. Wah, cabut bokapnya, jalan gila. Gua anak-anak dokem. Nah boy, pas liat dia nggak naik. Langsung gini, semua setongkrongan ketawa, nangis. Ini elu nih, Le. Kenapa gua? Itu kembali ke lu. Lu aja tadi pas ditabok bokap tuh habis itu lu mau ketawa kan? Nggak nih lu nih, Le. Semua orang pada ketawa dia. Dia diam bengong. Gua gimana ya? Katanya gua gimana gitu. Udah, habis ini laudiling nih ke dalam. Ya enggak? Laudiling ke dalam, ini gimana caranya gua pokoknya mau naik kelas. Akhirnya karena mungkin bangor, terus lu boleh naik, tapi lu pindah sekolah. Wah, pindah dia. Naik tapi kesian sih. Gara-gara lu tuh. Itu dia penyakitnya kayak Joker ya, nggak bisa nahan ketawa. Nah, udah nih, ini pindahin. Lagi ujian, ngambil baca Quran. Gua di depan nih. Buka Quran. Salah ya buka halaman sekian gini ayat ini. Oke, buka. Gua ngaji. Gua ngeliat dia dulu kan. Set, dia di belakang ngeliatin gue. Dia mau senyum-senyum gitu. Gua ngegeser meja doang. Dia ketawa. Guru agama ya, kenceng dong. Abok langsung tepok. Gak bisa berhenti. Gitu ketawanya. Kenapa kamu? Saleh. Orang saya di sini kan. Cuma gini dong. Namanya siapa nih? Anjing, gua lupa lagi. Undang kemari kan lucu ya? Ogi undang kemari lucu itu. Ada. Kita masih sampai sekarang. Ngajar silat setahu gua. Jangan ngajar silat dari tata lagi. Wah! Dia ngajar silat, terus dia ngurusin usaha bokapnya itu tanaman. Iya, tanaman banyak di gedung-gedung di Kuningan apa segala macam yang megang bokapnya semua dari zaman dulu. Juragan. Sauki namanya. Sauki. Panggilannya Ogi gendut. Wah, tuh the best. Musik sih kagak nyambung gua sama dia. Kagak nyambung, dangdut dia. Dia dangdut, gua kagak bisa itu dangdut. Keluarga gua sih dangdut, tapi gua kagak nyambung. Wah. Nih ngomong-ngomong kita di sini lama-lama jadi sei nih. Wasep di belakang lo. Oh iya. Jadi sei sapi nih kita lama-lama sini berasep. Gile, nih gara-gara produser kita. Sih. Kurang kerjaan nama PH-nya, makanya kurang kerjaan naruh tempat di belakang sasep. Geblek. Nah. Tapi geblek juga tuh ya lu. Wah, marah gua. Gua ada teman gua dulu nggak bisa jalan. Gara-gara bercanda. Katanya kalau di sini nih diginiin krek. Enak nih. Oh iya. Coba gua dong pertama gua. Krek, wah enak. Gua dong mulai gantian. Krek. Kagak bisa bangun. Kagak bisa balik lagi. Nangis doi kan. Gua panik kan, anak polisi lagi kan. Depan rumah gua depan sekolah gua brimob. Wah, gua gimana? Bawa tukang urut dah, panggil tukang urut masuk gua. Digendong, nggak bisa berdiri. Anjir. Begini, nangis. SD. Anjir. Kelas 5. Goblok. Jadi udah kelakuan. Ini ada kerjasama Diskoria featuring Dian Sastro. Lu sebagai apa di sini, Leng? Oh iya, gua bikinin visualnya. Nah, terus tapi dari beberapa gua minta request dari lo pada foto deh. Lo kan pada video klip. Ya. Terus si Daiva bilang anak-anak kepengen lu nih Le yang ngerjain nih Le. Boleh deh, gua bilang gitu. Terus bikinnya apaan? Bikin buat cover digital sebenarnya. Yeah. Oh gitu, iya. Yeah. Tapi gua bikinnya lukisan ya. Gua bilang gitu. Gua bikin lukisan yang gede. Terus 75 50.
gede nih lukisannya, gede, foto gue maunya. Tapi request gue satu, brushstroke-nya jangan sampai hilang, lo foto. Gitu. Brushstroke itu apa tuh? Brushstroke tuh kuas. Oh, ininya. Efek kuasnya. Jadi emang kalau orang urat-uratnya. Iya nih, ya lukisan gitu, yang difoto. Lukisan yang difoto ya? Iya, gitu. Jadi biasanya kan kalau difoto, ntar di edit, ya jadi kayak kayak Photoshop jadinya gitu. Enggak, gue nggak mau begitu. Gue mau ada brushstroke-nya. Anjir. Gitu. Nah terus ya karena kenal sama anak-anak juga kali ya. Maksudnya, ya, maksudnya main bareng apa segala macem bla 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 ya buat band yang gue tahu atau gue kenal atau ya unit musik gitu ya untuk minta bikinin apa segala macem ya boleh gue cobain deh gitu. Ya gue lagi ngerjain buat belum kelar-kelar juga sih nih buat ERK buat bikin merchandise gitu minta gua gambarin gambar wah jadi kayak Kaliban tau nggak lo kayak band Kaliban ini jadi kok serem gini efek rumah kaca ya gua bilang gitu. Tapi keren lu tiba-tiba ARK dengan darknya kayak gitu. Judulnya tiba-tiba batu kan wah gila gua gambar wah anjir jadi kayak serem gini gua bilang wah gak cocok nih Morgan nih harusnya yang gambar nih gua bilang menurut lo nih di anak-anak di teman-teman IKJ dan segala macam. Yang paling absurd siapa? Maksud lo? Yang paling aneh kelakuannya? Semuanya sih. Paling aneh? Di band gua aja semuanya aneh. Coba siapa yang nggak aneh? Om Leo sama Aryo aneh mana? Yang menurut lo kagak aneh deh di White Shoes gua bertanya. Aneh semua sih. Enggak, satu aja. Ini enggak nih, ini normal nih gitu. Gua ngomong sama Kalau udah ketemu sih ya. Iya, terus udah gitu kan Ameng buat gua aneh sih. Udah teman dari SMA sama gue kan, sampai sekarang nggak punya WA ya aneh. Akhirnya ada sekarang. Punya sekarang, akhirnya punya. Iya, dia harus kontak-kontakan sama orang banyak soalnya. Neng lu ada WA, gue nggak pakai WA, lagi anjing gue kagak pakai WA dia. Handphonenya masih gede gini. Iya, Ameng, 3210 brand sampai sekarang handphonenya. Masih ada di masih ada itu. Handphone itunya masih. Gue black gue. WA beda. Oke. Tapi WA kadang-kadang dilihat aja. Kalau yang ini tetap terus biasa. Narpati aneh nggak buat lu? Narpati ya normal sih buat gua. Semua orang yang ada di sekeliling gua itu normal karena semestanya begitu. Ya karena selingkuhannya begitu ya. Semestanya di situ gitu. Jadi sebenarnya buat gua nggak ada yang aneh. Cuma kadang-kadang memang gua suka ketawa. Tapi kan ketawain orang tuh kan nggak harus orang itu aneh ya. Iya. John lebih parah. Lu lihat John kan ayahnya baik-baik aja kan. Sebenarnya adalah. Kalau dibilang gini, lihat aneh ya. Dewi pakai lagi panas-panas gini pakai jaket gitu. Lu lihat nih aneh kan gitu. Terus dia cuma datang gitu. Lu pikir di lu normal katanya. Oh bener juga dia. Terus udah gitu. Enggak John, yang ngomong bukan gua doang, yang lain juga. Mereka pikir mereka normal. Gila, keren kan? Iya bener. Ya kan orang yang merasa dirinya normal. Dilihat kacamata orang lain belum tentu normal. Itu betul. Jadi kalau dibilang aneh, enggak. Ya emang begitu. Gak ada yang aneh. Orang gila aja gue temenin dulu kan. Sampai tuh sarap jeger cara goblok. Itu Jimmy dikerjain sama dia tuh. Tapi kalau nggak ada anak-anak, ada doi enak sih buat ngobrol. Iya. Serius. Ini anak-anak lagi belum datang nih ke Bata Merah gitu. Gua mau ada jeger doang. Iya, ada jeger nih. Sokin. Udah makan belum? Belum. Tahu gedrot? Bang. Yang ini cabenya 10. Pengen tahu gua kalau orang gila ngerasain lidah pedes kayak Bata iya merah mukanya. Dan dulu udah jahil nih. Pedes ya? Pedes. Anak-anak datang, boy, ini kenapa boy? Kayak udang gini boy, katanya kayak orangnya putih kan sebenarnya. Kayak udang nih doi nih. Ya lu kenapa lo? Pedes. Teh botol katanya. Bang, apa tadi cabenya Pak? Tahu gejrot? Iya, gua bayarnya berapa gitu. Dia mahal banget. Iya, cabai mahal banget. Mati gua sialan lo. Dikerjain juga sama Jimmy. Dia ngerjain Jimmy mana? Makan lo pesen. Oh, makanannya oh ya udah. Jus alpukat ini. Ngentot lu banyak banget mesen lu. Iya, dia diajak ke warteg tuh. Diajak ke warteg. Jimmy bayarin banyak banget goblok. Tapi ya semestanya lah. Nah, ini menarik nih. Anjing tai nih. Ternyata dia juga pencinta janda-jandaan ya. Janda bolong, janda sobek, monstera. Lu hanya sebagai hobi apa sampai jualan nih ke tanaman? Hobi gua. Hobi ya? Apalagi sekarang rumah udah bertanah ya? Nginjak tanah. Kemarin kita nginjak lantai 16. Kita orang modern. Orang modern dulu. Tinggal itu bisa di langit-langit. Dia tinggal di pesawat, Pren. Tinggal di langit-langit ya kita ya? Dan dia di pesawat. Buildingnya ada pesawatnya.
Yoi. Ada moncong Ada moncong pesawat di Tapi pinggir. kali pesawat. Pesawat dia. Selama ini. Tower A. 17. Tower 7, gua 15. Gue orang modern, gue bisa tinggal di mana aja lu. Gue bisa tinggal di bawah tanah, gue juga bisa. Jadi gue anggap kalau sebagai orang yang modern tuh melihatnya ya udah lu, gue bisa tinggal di langit, gue bisa tinggal di bawah, gue bisa nginjak tanah. Sekarang gue lagi nginjak tanah nih. Nah, Terus gue itu rumah pinggir jalan dulu, di Tanah Abang, pinggir jalan. tuh kan lama-lama kita jadi say nih. Jadi saya emang. Terus. Habis itu gue nggak punya pengalaman dengan tanaman. Oke. Nah sekarang kan gue punya bocah nih, Mm-mm. gue kepengen doi punya pengalaman dengan tanaman, Nah. nyiram, ngapain gitu. Makanya gue karena ada tempat juga ya kan, sekalian aja nih taruh tanaman nih, tanem, gue mulai nyeting. Dan lu termasuk rapi lah ya? Kagak juga lah, ngaco juga. Kagak, tapi termasuk rapi, lempeng-lempeng naruhnya, kagak ngasal-ngasal. Ya kan ngeliat dulu, wih, sokin enak kan. Estetikanya dia. Pagi di situ ngopi sambil ngeliat habis nyiram, nongkrong. Terus sama aja gua habis lewat. Woi. Terus sama aja gua ngeliat cupang tuh kayak enak banget diliatin pagi-pagi ya. Iya, gua kadang-kadang pas gua tanaman sih, gua tanaman. Kalau cupang gua belum nyampe gua. Anjing, zaman dulu sih iya tuh, pakai apa? Jantur. Enggak, pakai neon. Iya, jantur namanya. Jantur ya? Jantur. Putihnya di langit. Iya, jantur. Nah, tapi lu mengkoleksi atau cuma Koleksi. Jadi koleksi itu saya banyak yang ngirim dari mana namanya? Karena waktu itu ngerjain synchronize, jadi artistic director kan gue pinjam tanaman ke mereka. Gue bilang gue pengen bikin wayang tanaman. Gue pengen bikin wayang tanaman nih. Gue butuh tanaman sekian banyak, sebanyak-banyaknya dari kerjasama sama Kebun Raya Bogor. Gitu. Setelah itu acara selesai, gue minta juga ke Kebun Raya Bogor untuk, geng, semua yang terlibat di synchronize ini, kalau bisa, lo hadiahin tanaman deh, gitu. Datang juga akhirnya ke rumah. Datang ada satu tanaman ke rumah. Buat gua lucu juga ya, kalau setiap gua kerja ada hubungannya, misalnya sesuatu yang gua suka, terus itu kembali lagi ke gua. Dan itu balik lagi ke orang banyak. Gitu. Enak ya. Jelas. Gitu. Berarti lu bisa punya, insya Allah punya rumah yang tanahnya gede. Semuanya tanaman, kagak ada tempat tidur ya. Tidur di pohon, pakai hamuk. Tidur di pohon pakai hamuk. Oke. Nah, dia lagi ngikutin Peaky Blinders. Ini 3D ya? Apa sih, animasi? Agak lah, gila. Kok kayak animasi? Nonton lu Belum. topi yang lo pakai nih sekarang. Peaky Blinders ini. Iya, tentang mafia di Inggris, Birmingham. MU. Netflix. Netflix zaman dulu, tapi tahunnya tahun berapa tuh ya? Season berapa udah? 18-an lah kalau nggak salah. Season berapa ini udah? Ini yang keempat, kalau terakhir 5. Nah, kalau udah ada season udah rada komplit, gue mau nonton. Gue males kalau seasonnya nanggung-nanggung. Enggak. Ini waktu itu gue nonton tuh udah 2. Yang ketiga, udah 3. Gue nonton 3. Wow, panjang kan? Sangar. Gue lagi ngikutin Black Mirror sih, walaupun ajaib filmnya. Tapi kalau Black Mirror kan nggak. Juga udah lama. Iya, nggak nyambung. Jadi kemarinnya gue nonton. Jadi kalau potongan-potongan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang parah mah Black Mirror mah ini, yang wali kota suruh ngewek sama babi. Itu goblok nih. Nah, si Peaky Blinders lu, kenapa lu suka, Le? Hah? Kenapa lu suka? Peaky Blinders? Gue suka fashionnya. Gue suka fashionnya. Settingan sosial di juga berarti kan? Dandanan Mike Ness ini modelnya. Iya. Topi begini, Iya, 18 tahun, 18 sekian. Orang musim dingin, mereka pada pakai jaket-jaket, kadang-kadang pakai coat ya. yang panjang-panjang. Jadi mafia. Iya. Jadi mafia gitu. Terus emang itu mafia, Ya. film Peaky Blinders itu tentang keluarga yang mau nguasain satu kota. Dia kerjainnya ngantemin orang aja udah. Nah, terus ya buat gua itu fashion, terus dandy. Ya, sepatunya kinclong-kinclong. Limis tetap. Sekarang udah mulai masuk ke politik, Ya. gitu-gitu lah. Itu oke tuh. Kayak si film apa itu Tom Hardy yang main yang dia kakak adik, tuh keren tuh. Sama mafia juga tuh. Gue lupa lagi satu lagi siapa yang Dan main. dia akhirnya jadi menguasai New York, Ya. Tom Hardy yang main. Nah, ini dia nih. Zaman dulu pernah jemput Dia nih pasti nih. Bokin di stasiun. Dan jadi dulu pernah lupa jemput dia punya Bokin. Kalau tadi gue lupa kunci mobil Bokin gue bawa, ya kan? Tapi dia pernah lupa jemput Bokinnya gara-gara main bola di kampus. Terus dia mainin dulu. Kagak sih. Ya emang gue lupa aja. Jadi Terus gimana alasan lu? Itu kan di Bandung. Gue ketemu di Bandung. Pacaran lah ceritanya. Terus habis itu pertama kalinya dia ke Jakarta nih. Jadi belum pernah
ke Jakarta sama sekali. Parahyangan dong di naik nih. Iya. Lu turun di stasiun Gambir, nanti gue dari Cikini gue jemput. Oke, deket padahal tuh. Deket banget, deket banget. Deket banget, gila. Gue tanding bola LSR, anjing emangnya. Lagi tanding, udah kelar pas ngeliat handphone juga sama tuh masih zaman Nokia apa gitu, gue lupa. Wah, banyak miss call. Wah, gila, udah mau gelap. Dia nyampe jam 4. Udah mau maghrib. Waduh, telepon gimana? Akhirnya dia untung punya temen. Akhirnya ke tempat temennya dia nelpon. Dia naik taksi apa dari situ. Nangis-nangis katanya di stasiun nungguin. Lu tega banget. Gue lupa. Jadi istri nggak? Jadi istri. Wah, akhirnya. Jadi istri. Gue setia gue orangnya, Luk. Walaupun jahil tapi setia. Tapi kagak jahil juga kalau itu emang lupa gue. Nah, ini lu kasih dia coklat bahan resin. Oh, anjing iya. Gimana ceritanya? Kurang jahil gimana? Coklat pakai bahan resin digigit patah gigi yang patah. Semua nih bangsat nih emang nih. Kalau resin itu ya di kampus ya, anak belakang kan pada bikin apa bikin mockup, bikin apa, terus bikin resin. Yang pertama kali gue juga kena tipu tuh. Tempat cuci tangan di studio kayu, ada sabunnya kan. Sabun apaan nih kagak keluar busanya nih? Wah, emang bangsat. Awal tai nih. Taruh lagi, Boy. Oh iya juga, jangan gue doang sendiri nih. Bocil-bocilin dikit kali biar biasa seakan-akan ini. Biarin aja, terus nggak ada yang kenal lagi. Pada bikin cincin dari resin apa segala macem. Ada yang bikin coklat. Buset lu. Mirip coklat, ya? Coklat. Makan, silakan. Gitu. Lu makan, bohong lu nggak makan. Lu pegang begini, lu nggak mungkin lu nggak makan. Itu coklat. Begitu digigit, Neng. Gue bawa ada Valentine. Ya gak? Apa semoga semakin sayang-sayang gitu. Asa, sikat, Neng gitu. Hat. Kok sakit, kok kerasnya apa? Itu resin. Ame binian masih jahil. Aduh. Maunya. Tapi masih mending resin kalau kasih broklak. Ya, itu mah emang niat loh. Moncor nih. Itu nggak jahil, jahat. Jahat. Nggak boleh. Jahil boleh. Jahat nih nggak boleh. Jahat nggak boleh. Goblok. Sampai sekarang masih lu jahilin nggak bini lu? Apa anak lu ada yang lu jahilin? Anak gua paling sering sekarang. Ngejailin? Tapi ada tuh, ada gitu-gitunya juga tuh. Jahil dia. Like father like son. Gue takut dia ntar jadi kayak gue di sekolah dulu. Lu bohong, tiba-tiba lu dipanggil orang tua. Nih ada temennya nggak bisa jalan nih, gara-gara diprotekin nih. Alep. Anjir. Aduh. Ini di mana nih? Lu jadi anak imo nih? Anjir, rambut gue begini emang dulu nih. Ini ngapain? Ini kalau cabulor dan ngapain nih? Gue juga nggak tahu lagi. Cabulor dan cabulis lihat di layar handphone, layar laptop ini ada Saleh Hussein pakai kaos Fred Perry nih. Ben Sherman nih. Ben Sherman. Kalau Fred Perry bulat. Kalau panjang, kayak Mitsubishi. Ben Sherman. Oh iya. Jadi skinhead. Nah ini gue backlight coy. Nah, lu kayak Eros di sini. Yang bener loh. Mirip Eros nih sini nih. Canggihan doi tapi. Ini gua di studio ini nih kayaknya nih. Kalau yang tadi juga sama di ruang rupa, ini juga di ruang rupa tapi di apa namanya ya biasalah gitar-gitaran, apa santai di Ruru Shop dulu. Ruru Shop. Nah ini dia nih ibu negara yang makan udah ditinggal di stasiun Gambir, makan resin tapi akhirnya menjadi keluarga yang luar biasa ya, keluarga kecil Saleh Hussein dan anak beratu nih ya. Satu. Belum nambah lagi rencana ya. Insya Allah. Insya Allah. Sabar-sabar ya Bu, punya laki begini. Agak pulang-pulang. Udah sama aja tuh ketemu kayu mau Om udah sabar-sabar deh dua-duanya nih. Sediman dua-duanya. Le, arti keluarga lo nih, Le. Gue selalu nanya ini buat teman-teman gue yang gue ajak ngobrol. Karena keluarga itu kan buat gue sesuatu yang luar biasa kan. Iya. Kalau dari lo arti keluarga? Arti keluarga buat gue nomor satu sih. Ya apa ya? Gue nggak tahu sih. Pendekatannya gini. Kalau temen itu aja ada gue anggap keluarga. Ya termasuk band apa segala macam, sahabat-sahabat semua itu keluarga gue gitu. Karena gue tahu pasti ntar suatu saat misalnya gue nggak ada, ya semua keluarga gue nih yang nganterin gue gitu. Nah sekarang keluarga core gue inti, ya pasti udah nomor satu. Kepala gue pasti udah nomor satu nih gitu. Walaupun kadang-kadang kalau bini gue sama gue kan kerjaannya beda nih. Kadang-kadang kalau gue misalkan mau bikin karya apa segala macam, gue suka ngobrol sama doi itu.
bukan bukan debat kusir, Ya. debat kasur. Ya. Buat kasih. Iya, namanya debat kasur. Gue kalau gini, enggak lu nggak ngerti lu. Ntar gue enggak lu dari Polres. Oh gitu. Walaupun doi bukan di misalnya di kesenian gitu, Ya, tapi begitu ntar ngeliat karyanya baru dia, wah gue seneng nih ngeliat karyanya. Oke. Oke nih, gitu. Kayak ya buat gue keluarga nomor satu, bocah juga apa ya? Apa ya gue bilangnya? Doi udah go out aja nih. Ini gue banget nih Yeah. gitu. Bukan soal kelakuan atau apa segala macam, tapi nih wah ini gue nih. Yeah. Ini gue yang lain nih. Gitu. Ini gue yang lain nih doi nih gitu. Terus yang nyebelinnya adalah doi itu kagak pernah mau deket sama gua. Kenapa? Tidur tuh sama ibunya mulu, nggak tahu kenapa mau lo sama gua nggak mau. Jadi gua nungguin dia udah lelap tidur baru gua ambil. Gua peluk-peluk, gua cium-cium gua. Mungkin gua gara-gara kalau nyium suka lebay. Mungkin dia bete gitu. Jadi bentuk sayang tuh kan buat Ya. gua salah satunya cium dan pelukan. Yoi. Biasanya kadang-kadang suka gua gitu, gua peluk. Apa yang lo rasain? Nafas lu nafas. Oke, buang. Apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Toyor ya. Siapa nih nama anak nih? Safe Atar. Saif Atar. Yoi. Artinya apa tuh? Safe itu pedang. Oh, Atar oke. itu yang wangi. Pedangnya Nabi katanya kan ada 7 dan 7-7-nya itu pedangnya mengeluarkan wewangian katanya. Jadi doi pedang Nabi gua biar doi bisa ngejagain ibunya nanti. Mantep. Gitu. Ada Gua unsur siapin pedang. Arabiannya juga memang udah ya. Yoi. Orang bilangnya safe. Tapi kalau orang Ada Husainnya di belakang nggak? Pakai Husainnya? Oh, ada. Maksudnya salehnya. Oh, salehnya. Husain kan nama bokap. Ya, Iya. Saif Atar Saleh. Nah, Husain bin Mahfud. Gitu-gitulah ceritanya. mantep. Thank you banget ya. Iya Udah dong, ada, sama-sama. thank you banget. Thank you Terima ya. kasih. Tapi Jadi ngomong, sei, kita udah jadi sei. saya ini bentar lagi. Tapi ngomong-ngomong Le, ini kan si Superglad lagi bikin konsep Superglad dari Superglad untuk kawan-kawan. Asal. Pertama kemarin kita sudah mengcover lagu di Upstairs, Yang Gadis Gangster. gadis gangster. Udah dirilis. Bulan puasa ini sekarang bisa lo dengerin nanti di Gerai Digital 420 zona nyaman. Setelah Lebaran mungkin mau minta izin sama Ale lewat Ale dulu untuk ngomong ke teman-teman yang lain pengen bawain konservatif. Wah, itu Iya. yang nulis tuh. Jimbrai. Kawan kita juga. Nah makanya gue mau izin kedua arah nih, penulisnya dan pembawa lagunya. Jadi ntar gue akan ngomong antar manajemen to manajemen untuk perizinan membawakan lagu konservatif. Tapi sebelum diizinin, kita cover dulu dia punya lagu. Wah, Iya, enggak. gitar gua sekarang. C, konservatif. Ngeliatnya jauh nih. Anak muda. Batif. Long shot. Konservatif. Ngeliatnya long shot nih. Yoi. Anjir, gile ngeri. Oke, backlight lagi. Oke, ya. Gimana, Cing? Siang. One, three. Siang, ku saksikan engkau terduduk sendiri dengan kostummu yang berkilau dan angin sedang kencang-kencang berhembus di Jakarta dan aku berada di teras rumahmu saat air engkau suguhkan. Pas banget. Apa saja aja. Thank you, geng. Thank you.